Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk
saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini.
Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN, Edi Suparno, membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Tidak terkecuali Pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di Pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur Petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong.
Mantan politikus PKB, Effendi Khoiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nadlin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB.
Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN, Edi Suparno, membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Tidak terkecuali Pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di Pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur Petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+.
Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya Saranita. Juru bicara PDIP Ariel Seno Baskoro mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nadlin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur Undang-Undang tentang Partai Politik, sementara PBNU diatur Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Perluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya.
Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nadlin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota.
Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun Kim Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke Kim. Dengan begitu, Kim Plus berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya Saranita. Juru bicara PDIP Ariel Seno Baskoro mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas.
Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjagalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun Kim Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke Kim. Dengan begitu, Kim Plus berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Tribunnews Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Perluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya.
Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan Biro Politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh.
Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN, Edi Suparno, membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur Undang-Undang tentang Partai Politik, sementara PBNU diatur Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Perluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP.
Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini.
Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong.
Mantan politikus PKB, Effendi Khoiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nadlin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur Undang-Undang tentang Partai Politik, sementara PBNU diatur Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB.
Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN, Edi Suparno, membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Tidak terkecuali Pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di Pilkada Jakarta. Adapun KIMPLES nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIMPLES berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIMPLES akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIMPLES hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIMPLES.
Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya Saranita. Juru bicara PDIP Ariel Seno Baskoro mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nadlin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Tidak terkecuali Pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di Pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM.
Dengan begitu, Kim Plus berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur Petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nadlin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi
di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan.
Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun Kim Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke Kim. Dengan begitu, Kim Plus berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur Petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saranita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung Kim Plus akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP. Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya.
Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke Markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan Biro Politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh.
Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN, Edi Suparno, membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya, Saradita. Juru bicara PDIP, Ariel Seno Baskoro, mendoakan agar klaim pihak Istana Kepresidenan yang membantah Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe terhadap susunan kepengurusan DPP PDIP benar adanya. Dia yakin bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu cawe-cawe di partai politik, apalagi parpol disebut memiliki kedaulatan atau otonomi sendiri. Sementara itu, PAN tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekjen PAN, Edi Suparno, tidak ada yang dilanggar bila pasangan calon melawan kota kosong. Mantan politikus PKB, Effendi Koiri atau Gus Coy, menceritakan soal sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU. Karena itu, menurut dia, PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menyebut secara institusional, partainya tidak memiliki hubungan dengan PBNU, sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik, sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Meski kontes kecantikan itu tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba tetap menyoroti izin keramaian yang tidak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi ataupun Satpol PP.
Seorang pengantin pria di kota Makassar mengamuk saat mendatangi pendemo karena merasa dirugikan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Bahkan keluarga pengantin sampai melaporkan kejadian itu karena resepsi pernikahan menjadi sepi tamu undangan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menantang ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di Cirebon, Jawa Barat pekan ini. Tantangan itu diajukan Saka Tatal demi membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Sejumlah faksi Palestina mengucapkan selamat kepada Yahya Sinwar yang terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Gerakan Jihad Islam di Palestina juga merestui Yahya Sinwar untuk menggantikan Haniyeh. Sementara Gerakan Reformasi Demokratik dalam Gerakan Fatah memuji Hamas yang cepat mengganti atau mencari pengganti Haniyeh dengan cepat. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Israel menyerukan untuk segera menyingkirkan Yahya Sinwar. Dia menilai ditunjuknya Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh adalah alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan Hamas. Pejabat Gedung Putih membeberkan ada ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel setelah kematian Kepala Biro Politik Hamas pada 31 Juli lalu. Ketiganya mengklaim Israel langsung memberi kabar kepada pejabat AS, merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pejabat di Gedung Putih pun kaget dan marah saat mendengar Israel telah membunuh Haniyeh. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua, sementara wakilnya dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Istana juga memastikan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, baik-baik saja. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi selalu membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi kepada para tokoh bangsa. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay mengakui Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkomunikasi dengan PDIP agar turut bergabung di Pilkada DKI Jakarta untuk membentuk koalisi raksasa yaitu KIM Plus. Dia menyebut alangkah baiknya jika mereka semua bersama dalam pilkada dan pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan. Dia juga optimis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan mulus. Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember ikut melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi ke markas Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 7 Agustus. Laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilontarkan Lukman Edi soal transparansi keuangan PKB. Ketua DPC PKB Jember juga menjelaskan laporan itu dilakukan karena dia dinilai merugikan PKB hingga di level ranting. Pemirsa Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap dua teroris di kawasan Jakarta Barat berinisial RJ dan AM pada hari Selasa. Keduanya merupakan jaringan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS dengan cara menyebarkan propaganda melalui media sosial. Ratusan kader dan simpatisan kelompok Jemaah Islamiyah di Jawa Timur berikrar setuju organisasi itu bubar atau membubarkan diri. Menurut mantan tokoh senior JI, Abu Fatih, keputusan pembubaran kelompok tersebut oleh para sesepuh gerakan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini.
Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut di wilayah Israel, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman pasukan untuk membela Israel jika negara itu diserang oleh negara tetangganya. UNICEF juga mengirimkan sebanyak 65 ton perlengkapan darurat berisi obat-obatan hingga perlengkapan medis ke 22 rumah sakit swasta dan umum di Lebanon Selatan. Pengiriman paket itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pasokan medis di tengah konflik panas antara Israel dan Hezbollah. Terakhir pemirsa, Hamas mengumumkan bahwa Yahya Sinwar merupakan pemimpin barunya setelah pembunuhan biro politik gerakan tersebut Ismail Haniyeh. Setelah berhari-hari berunding, Dewan Syura Palestina memilih Yahya Sinwar sebagai pemimpin keseluruhan organisasi yang baru. Wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024 mendapat kritikan. Sebab wacana kota kosong itu disebut untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jakarta. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno membantah adanya cipta kondisi agar Ridwan Kamil yang juga cagup yang diusung dari KIM bisa melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh tertinggal dari Anies di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah adanya penjegalan Anies untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta. Baginya, seluruh partai politik yang sepakat mengusung hanya satu calon sebagai bentuk persatuan. Edi mengatakan pihaknya tidak melakukan desain khusus untuk menciptakan kota kosong dimanapun. Meski begitu, ia menyebut bahwa kota kosong tersebut bisa tercipta apabila semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ia juga mengatakan bahwa kota kosong diklaim merupakan fenomena biasa dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada dalam tingkatan kabupaten kota. Dijelaskan Edi, fenomena pilkada melawan kota kosong juga diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Tidak terkecuali Pilkada Jakarta yang nantinya hanya akan ada satu paslon yang bisa maju di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Edi pun membantah teori konspirasi yang menyatakan Ridwan Kamil melawan kota kosong sebagai bentuk menggagalkan Anies di Pilkada Jakarta. Adapun KIM+ nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan akan merapat ke KIM. Dengan begitu, KIM+ berpeluang besar akan melawan kota kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya KIM+ akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya. Edi menjelaskan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil yang akan diusung KIM+ hanya akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baginya, tidak ada yang dilanggar dengan adanya kota kosong tersebut. Edi mengklaim kota kosong merupakan kenyataan politik. Ia membantah pilkada yang akan melawan kota kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat akan mendukung Anies akan membelot ke KIM+. Tribun News Highlight kembali hadir bersama saya Saranita. Juru bicara PDIP Ariel Seno Baskoro mendoakan